Fir'aun. Setiap ada kelahiran kala itu langsung dibunuh seketika jika dia bayi laki-laki. Berbeda jika dia bayi perempuan akan tetap hidup. Nah, ibunya Nabi Musa merasa sedih anak-anak. Dan ibunya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar senantiasa menyelamatkan anaknya yang baru saja lahir. Dan ternyata benar, Allah mengabulkan doa ibu Nabi Musa. Dan Allah pun memberi petunjuknya kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa ke dalam peti yang nantinya akan dihanyutkan ke sungai Nil. Dan tanpa diduga, ternyata sungai tersebut mengalir sampai ke kerajaan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Masya Allah, ternyata bayi mungil Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Siapa namanya? Bayi mungil Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun bernama Asia. Dan Asia merasa sangat gembira ketika dia menemukan bayi Musa dan jatuh hati kepada bayi Musa, dan dia ingin mengangkat Nabi Musa menjadi anak angkatnya. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana ya dengan Raja Fir'aun? Atas izin Allah, Raja Fir'aun pun tidak membunuh Musa kecil atas bujuk bayi istrinya. Hingga saat itu tinggallah Musa kecil dalam pengasuhan istri Raja Fir'aun. Nabi Musa kecil menangis, anak-anakku, kehausan, kelaparan, sehingga istri Fir'aun merasa kebingungan. Ia menyuruh para dayangnya untuk mencari ibu susu bagi Nabi Musa, tapi tidak ada satupun yang berhasil menyusui Nabi Musa, karena Nabi Musa langsung menolaknya ketika ada perempuan yang ingin menyusuinya. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang bernama
menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali setelah selesai mengambilnya, karena kami tidak berdaya. Mendengar cerita dua gadis tersebut, Nabi Musa pun tergerak hatinya. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan Engkau, turunkanlah kepadaku. Kedua gadis yang ditolong Musa pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa ditolong seorang pemuda yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya. Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi siapa? Iya, Nabi Syuaib. Disinilah pertemuan antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa. Dan pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihi salam. Karena apa tadi? Karena kebaikan dari Nabi Musa. Nah, setelah beberapa tahun, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk kembali berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa sudah dibekali dengan mukjizat, yaitu satu, mendapatkan tongkat, diberikan mukjizat yaitu berupa tongkat. Kedua, tangan yang mengeluarkan cahaya, di mana tangan tersebut akan menjadi pelindung dari segala ketakutan yang ada dalam hati Nabi Musa. Mukjizatnya untuk apa ya? Untuk melawan Fir'aun dan kaumnya. Mengetahui kedatangan Nabi Musa, Raja Fir'aun marah besar. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya dan tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu di mana saja ia datangnya. Quran Surah Toha ayat 69. Nabi Musa alaihi salam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya seketika itu. Maka jadilah ular besar yang merayap sambil menelan ular-ular si tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat semua tukang sihir mengaku kalah dan bersujud kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Toha ayat 70, yang artinya, lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa, karena
pembelajaran